Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 201, bertarung sendirian. Long Ming tidak berpikir terlalu lama. Akhirnya, dia memutuskan untuk tetap tinggal di sisi Luo Xiu. Luo Xiu tidak terkejut dengan pilihan itu karena sudah menduganya. Selama masih waras, naga tanpa bayangan pasti tahu bahwa tetap tinggal di sisi Luo Xiu adalah pilihan yang paling menguntungkan. Setelah menentukan pilihannya, Long Ming menyerahkan cincin Yan Yuyu kepada Luo Xiu dengan patuh. Selain 3 pil yang diminum oleh Long Ming, barang-barang lain di dalam cincin itu masih utuh. Luo Xiu mendapati bahwa ada sebutir pil emas dengan cahaya merah darah samar di antaranya. Ini, begitu dikeluarkan, Luo Xiu merasakan aura Wan Liancheng dari pil emas itu. Mungkinkah ini pil esensi sejati Wan Liancheng? Luo Xiu terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah jatuh pingsan. Namun, dia dapat menyimpulkan bahwa pil emas di tangannya itu adalah pil esensi sejati Wan Liancheng. Dia juga merasakan fluktuasi jiwa yang lemah di dalam pil esensi emas itu. Boom! Tepat pada saat ini, sebuah gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat tiba-tiba meletus dari pil esensi emas dan masuk ke dalam tubuh Luo Xiu. Tak disangka, kamu tidak mati setelah satu tebasan pedangku. Tapi, sekarang kamu akan mati. Seiring dengan suara yang penuh dengan kebencian itu, sosok manusia berwarna merah darah muncul di lautan jiwa Luo Xiu. Sosok itu adalah Wan Liancheng. Kekuatan jiwa penguasa bela diri akan membentuk jiwa spiritual. Bentuknya berbeda-beda sesuai dengan teknik kultivasi masing-masing. Misalnya, ada jiwa spiritual yang berbentuk binatang, seperti harimau, serigala, phoenix, naga, dan lain sebagainya. Ada juga jiwa spiritual yang berbentuk manusia dan sangat menyerupai diri mereka sendiri. Ada pula yang berbentuk senjata seperti golok, tombak, pedang, tungku kaki 3, menara, tungku api, dan lain-lain. Dalam pertarungan, jiwa spiritual dapat meningkatkan kekuatan tempur penguasa bela diri. Kemampuan lainnya adalah pengendalian tubuh. Sama seperti ketika Luo Xiu masih sangat lemah. Pegunungan guntur, tubuh Luo Xiu hampir dikendalikan oleh seorang penguasa bela diri bernama Su Jingyan. Walau hanya tersisa secercah jiwa spiritual, seorang penguasa bela diri tidak akan mati sepenuhnya. Jiwa spiritual mereka dapat merebut tubuh kultivator seni bela diri lain. Setelah pembauran selama beberapa saat, mereka dapat menguasai tubuh baru mereka secara total. Ketika pil esensi sejati Wan Liancheng ditangkap oleh Yan Yuyu, dia langsung menyembunyikan sebagian jiwa spiritualnya ke dalam pil esensi. Sebenarnya, ini adalah taruhan. Jika Yan Yuyu menghancurkan pil esensi itu, bagian jiwa spiritual Wan Liancheng akan ikut lenyap. Jiwa spiritual tingkatan penguasa hanya bisa hidup jika memiliki tubuh. Jika tidak, jiwa spiritualnya akan segera menghilang di langit dan bumi. Untungnya, Yan Yuyu tidak menghancurkan pil esensi itu, melainkan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Yang lebih beruntung lagi adalah orang pertama yang menyentuh pil esensi Wan Liancheng bukan Yan Yuyu, melainkan Luo Xiu. Yan Yuyu adalah penguasa bela diri. Jika diperiksa dengan cermat, dia bisa menemukan jiwa spiritual yang tersembunyi di dalam pil esensi. Jadi, Wan Liancheng tidak mungkin bisa melakukan pengendalian tubuh seorang penguasa bela diri. Untuk melakukan pengendalian tubuh seseorang, Wan Liancheng harus memasuki lautan jiwanya dan ada berbagai kerugiannya. Jadi, Wan Liancheng setidaknya harus memilih orang yang setingkat di bawahnya. Tentu saja, Luo Xiu yang belum sampai pada tingkatan raja merupakan sasaran terbaik untuk melakukan pengendalian tubuh. Luo Xiu memiliki bakat yang sangat tinggi. Jika Wan Liancheng dapat mengendalikan tubuh Luo Xiu, pencapaiannya di masa depan mungkin akan tak terbatas. Di lautan jiwa Luo Xiu, Wan Liancheng tertawa terbahak-bahak dengan penuh semangat. Enggak disangka ternyata kemalanganku berubah menjadi berkah. Begitu aku mengendalikan tubuhmu, basis kultivasiku bisa segera pulih ke tingkatan penguasa atau bahkan pangeran bela diri dengan bakatmu itu. Jangan senang terlalu cepat. Ini adalah lautan jiwaku. Bisa-bisanya kamu bersikap congkak di tempatku. Suara Luo Xiu bergema di seluruh lautan jiwa. Dia belum sampai ke tingkatan jiwa spiritual, tetapi indera spiritualnya sudah dapat berubah bentuk. Satu persatu indera spiritual dalam bentuk pedang hitam mengelilingi Wan Liancheng yang sedang tertawa terbahak-bahak. Trik transformasi indera spiritual tingkatan raja. Wan Liancheng sedikit terkejut, lalu segera meremehkannya.
Memangnya kenapa dengan transformasi indera spiritual tingkatan raja? Dia adalah penguasa bela diri. Dia mendengkus dan menyebarkan aura membunuh yang menakutkan. Indera spiritual berbentuk pedang yang dikumpulkan oleh Luo Xiu hendak runtuh karena tekanan dari aura membunuh yang menakutkan itu. Sialan, penguasa bela diri memang mengerikan. Hati Luo Xiu dipenuhi dengan kekaguman. Dia segera menarik kembali indera spiritualnya. Semua indera spiritual berbentuk pedang berkumpul menjadi pedang tempur hitam dan putih yang berkilauan dan berdiri tegak di samping manik hidup dan mati. Benar-benar tidak realistis untuk bertarung melawan jiwa spiritual tingkatan penguasa. Manik hidup dan mati adalah harapan satu-satunya. Dahulu, jiwa spiritual Su Jingyan langsung ditelan oleh manik hidup dan mati ketika hendak mengambilnya. Adegan itu masih segar dalam ingatan Luo Xiu sampai sekarang. Saat ini, Wan Liancheng memang mengalihkan perhatiannya kepada manik hidup dan mati dengan cahaya hitam dan putih itu. Harta benda macam apa ini? Bisa-bisanya mengandung misteri sejati langit dan bumi. Sebagai penguasa bela diri, Wan Liancheng secara sekilas langsung mengetahui keluarbiasaan manik hidup dan mati. Manik hidup dan mati adalah harta pusaka penjelmaan hukum asal-usul hidup dan mati. Aura yang beredar di sekelilingnya mengandung misteri dari hukum asal-usul hidup dan mati. Jadi, seseorang tentu bisa merasakan aura sejati langit dan bumi. Aura misterius semacam ini membuat orang terpesona dan sontak ingin sekali memilikinya, tetapi juga membuat orang merasa khusyuk. Itu karena konon katanya, hanya pesilat ulung yang basis kultivasinya mencapai kaisar bela diri yang dapat memahami misteri dari hukum asal-usul. Wan Liancheng langsung mengerti, pantas saja bocah itu memiliki banyak prestasi di usia yang masih 17 tahun. Semua ini pasti ada hubungannya dengan manik hitam dan putih yang misterius itu. Saat Luo Xiu hendak melawan Wan Liancheng dengan menggunakan manik hidup dan mati, suara roh samsara yang telah lama hilang tiba-tiba datang. Pewarisku yang lemah, berdasarkan kehendak hukum asal-usul, manik hidup dan mati hanya akan membantumu ketika kamu terancam untuk pertama kalinya. Kali ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Sialan, ekspresi Luo Xiu menjadi masam. Dia tidak menyangka roh samsara akan berbuat demikian di kondisi krusial ini. Tiba-tiba, dia teringat bahwa dulu roh samsara memang mengatakan hal yang sama ketika tubuhnya hendak dikendalikan oleh Su Jingyan. Tanpa bantuan manik hidup dan mati beserta roh samsara, bagaimana dia bisa melawan jiwa spiritual tingkatan penguasa dengan jiwa spiritualnya yang baru di level kedua tingkatan raja? Roh samsara tidak pernah bercanda dengannya. Roh samsara pasti tidak akan membantunya jika sudah bilang tidak akan membantu. Nak, matilah kamu. Jiwa spiritual Wan Liancheng menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, sekujur tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang terbentuk dari aura darah. Kemudian, cahaya darah itu berubah menjadi jaring besar. Jaring besar cahaya darah itu hampir menyelimuti seluruh lautan jiwa Luo Xiu. Pergerakannya sangat cepat sehingga sama sekali tidak dapat dihindari. Apalagi, jika Wan Liancheng tidak dapat menahan serangan lawan, lautan jiwanya akan terluka parah. Konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. Pedang kepunahan, hancurkan. Indera spiritual Luo Xiu memadat menjadi pedang hitam dan putih, lalu menebas jaring besar cahaya darah itu. Luo Xiu terkejut karena pedang indera spiritualnya langsung membelah jaring besar cahaya darah itu. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, jaring besar cahaya darah berubah menjadi pedang berwarna darah yang kecil dan tak terhitung jumlahnya. Semua pedang itu menghujani Luo Xiu. Serangan dari penguasa bela diri jelas tidak begitu mudah untuk ditahan. Meskipun tidak menguasai teknik kultivasi pemurnian jiwa dan tidak mahir dalam serangan jiwa, Wan Liancheng dapat menekan Luo Xiu sepenuhnya dengan basis kultivasi tingkatan penguasa. Bagaimanapun juga, basis kultivasi mereka berbeda satu tingkat. Saat ini, suasana hati Luo Xiu sangat tertekan. Apakah hari ini dia benar-benar akan mati di sini? Tiba-tiba, dia merasa indera spiritualnya tampak lebih padat dan kuat dari sebelumnya. Selain itu, vital sejati di dalam tubuhnya menjadi berlimpah. Seolah-olah dengan satu niat, dia bisa melangkahi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi dan memasuki tingkatan raja yang sangat dinanti-nantikan. Jangan-jangan, Luo Xiu langsung mengerti. Sebelumnya, ketika dia terluka parah dan sekarat karena tebasan pedang seorang penguasa bela diri, dia berhasil membangkitkan jiwa kekal. Selama pingsan 3 hari, kekuatannya meningkat pesat karena jiwa kekal. Namun, ketika dia baru siuman, seluruh perhatiannya tertuju pada Long Ming. Kemudian, Wan Liancheng hendak mengendalikan tubuhnya. Jadi, dia belum sempat mengamati kondisi tubuhnya sendiri. Seolah-olah berhasil meraih pegangan penyelamat hidup di tengah krisis, ketegangan Luo Xiu perlahan-lahan mereda. Shoot, cahaya hidup dan mati bersinar terang dan menjelma menjadi perisai cahaya pelindung tubuh. Setiap benturan pedang berwarna darah menguras indera spiritual Luo Xiu.
Sebagian besar serangan pedang berwarna darah berhasil dibendung oleh manik hidup dan mati yang berada di sebelahnya. Pedang berwarna darah penjelmaan indera spiritual penguasa bela diri langsung lenyap setelah menghantam manik hidup dan mati. Mata Wan Liancheng berapi-api setelah menyaksikan keajaiban manik hidup dan mati. Sayang sekali jika harta pusaka ini jatuh ke tangan kultivator tingkatan pemurnian ilahi. Hanya kultivator ulung sepertinya yang berhak memiliki harta pusaka itu. Roar, dengan mengedarkan kekuatan naga asli, sebagian indera spiritual Luo Xiu menjelma menjadi seekor naga yang kemudian menerkam Wan Liancheng. Semut lawan gajah. Wan Liancheng melambaikan tangannya dengan ekspresi menghina. Energi pedang yang kaya akan aura membunuh langsung menghancurkan naga indera spiritual itu. Luo Xiu merasakan sakit yang tajam pada indera spiritualnya. Kesenjangan mereka terlalu besar. Bahkan, dengan peningkatan 20 kali lipat dari keterampilan transformasi misterius, paling-paling dia hanya akan sampai di level ke-7 tingkatan raja. Begitu memikirkan hal ini, Luo Xiu langsung berhenti melawan. Indera spiritualnya menjelma menjadi cahaya pelindung hidup dan mati. Dia fokus dalam melancarkan teknik kultivasi cakram dunia hidup dan mati. Dia ingin menerobos ke tingkatan raja. Indera spiritualnya akan bertambah kuat seiring dengan peningkatan basis kultivasi. Meskipun masih jauh dari penguasa bela diri, tempat ini adalah teritorialnya sendiri. Sebaliknya, pengurasan dari jiwa spiritual Wan Liancheng yang tidak memiliki tubuh akan sangat besar. Kecuali, jika bersembunyi di dalam harta pusaka, jiwa spiritual yang kehilangan tubuhnya akan segera memudar dan menghilang tanpa jejak dalam waktu yang singkat. Jadi, penguasa bela diri harus bertindak dengan cepat jika ingin melakukan pengendalian tubuh seseorang. Makin lama waktu yang terulur, makin tidak menguntungkan baginya. Wan Liancheng mengira bahwa mudah sekali untuk mengendalikan tubuh Luo Xiu. Tak disangka, pemuda yang baru di level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi itu memiliki indera spiritual tingkatan raja. Luo Xiu bahkan mampu menahan beberapa serangannya berturut-turut dan masih berdiri dengan tegap. Pada saat yang sama, dia juga merasakan adanya fluktuasi energi yang dahsyat di dalam tubuh Luo Xiu, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dia mau menerobos ke tingkatan raja. Mata Wan Liancheng melebar. Sejak kapan tingkatan raja begitu mudah diterobos? Apalagi, di saat yang sangat krusial seperti sekarang, beraninya kamu mau naik tingkat di saat seperti ini? Cari mati. Wan Liancheng mencibir. Menurut Wan Liancheng, bodoh sekali Luo Xiu membagi konsentrasinya untuk meningkatkan basis kultivasinya di saat seperti ini. Memangnya kamu benar-benar mengira pertahanan dari indera spiritualmu mampu menahan seranganku? Wan Liancheng tersenyum suram. Setiap kultivator seni bela diri yang sedang menerobos basis kultivasi tidak boleh diganggu. Jika tidak, kultivator akan gagal atau bahkan kerasukan. Tentu saja, sekarang adalah saat-saat pertahanan Luo Xiu yang paling lemah.